Season 2 bab ke-76. Azura sampai meneteskan air mata setelah mendengar cerita dari Aska. Sebegitu kejamnya Fathan terhadapnya. Cuma karena dia kesal pada Aska, dia lampiaskan kekesalannya itu dengan menyakiti hatinya. Sungguh sampai kapanpun, Azura tidak akan pernah memaafkan kejadian ini. Ibarat kata, setelah diangkat ke tempat yang tinggi, dijatuhkan begitu saja hingga hancur berkeping-keping. Maaf ya kak, gara-gara aku, kamu jadi kena imbasnya. Ucap Aska yang merasa bersalah dengan Azura. Ya apa-apa, ini bukan salahmu. Azura mengusap air matanya, lalu mencoba untuk tersenyum. Aku aja yang kebaperan. Lanjut Azura. Kamu beneran udah cinta sama Fathan ya kak? Tanya Aska. Dia tahu dari gelagat Azura beberapa hari belakangan ini. Dan dia yakin Azura sudah mempunyai perasaan cinta pada Fathan. Enggak lah. Mana mungkin aku cinta sama playboy captri macam Fathan. Enggak, kak. Sampai kapanpun aku gak akan cinta sama orang yang hatinya busuk kayak dia. Ucap Azura. Kini perasaan cinta yang kemarin sempat hinggap di hatinya, berubah jadi rasa benci, sebenci-bencinya. Memang benar batas antara cinta dan benci itu sangat tipis. Kemarin dengan mudahnya rasa benci berubah jadi cinta saat Fathan menunjukkan perhatiannya pada Azura. Dan kini cinta itu mudah saja menjadi benci lagi setelah tahu kalau Fathan hanya mempermainkannya saja. Aku tahu kamu sudah terlanjur cinta sama Fathan. Tapi semoga kamu bisa ngelupain dia, kak. Dia bukan laki-laki yang baik. Ucap Aska. Ya laki-laki brengsek, kak. Kak jangan mengumpat. Nanti ayah dan bunda marah. Astagfirullah. Aku saking kesalnya, kak. Besok aku bantu jualan ya. Tak lindungi deh. Aku udah puas sudah pukul dia. Awas saja sampai berani gangguin kamu lagi. Ucap Aska. Makasih ya, Dek. Tapi kenapa kamu gegabah? Apa gak takut kalau nantinya kamu kena masalah? Ya apa-apa. Aku mukul dia ada alasannya. Menjaga harga diri kakak perempuanku. Dia merendahkanmu, Kak. Aku gak bisa biarin hal itu. Oh, so sweet. Makasih, Dek. Azura langsung memeluk saudara kembarnya itu. Sampai seperti itu Aska membelanya. Padahal resiko ini mungkin besar. Secara Fathan adalah anak seorang sultan, pengusaha kaya raya di kota itu. Keesokan harinya Azura dan Aska kembali sekolah seperti biasa. Mulai hari ini Azura tidak akan lagi berjualan di sekolah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dia tidak mau terlibat masalah lagi dengan Fathan, pria yang sudah mengobrak-abrik perasaannya. Sampai jumpa nanti, adek. Ucap Azura saat dia sampai di depan kelasnya. Iya, Kak. Hati-hati ya kalau ada Fathan. Kalau dia gangguin lo, telepon gue aja. Ucap Aska. Oke. Azura dan Aska pun berpisah. Karena mereka beda kelas. Saat Azura sudah di dalam, beberapa temannya menanyakan kenapa dia tidak membawa dagangan. Azura pun menjawab karena ingin fokus dengan kelulusan dulu. Beberapa saat kemudian, Faita datang dengan tergesa-gesa. Jura, di depan ramah lo. Ada mobil polisi. Ucap Faita. Ada razia kali, Fit? Biasanya kan gitu. Ucap Azura. Bukan di luar, tapi di dalam area sekolah. Ada beberapa polisi lo. Ada Fathan juga di situ dan beberapa guru. Ucap Faita. Fathan bikin masalah kali. Biarin aja. Biar ketangkep polisi. Mendekam di penjara sekalian. Ucap Azura saling kesalnya. Kamu kenapa, Zura? Kayaknya kemarin udah baikan sama Fathan. Kok sekarang kayak kesal gitu lagi? Tanya Faita yang heran dengan perubahan sikap Azura. Gak apa-apa. Cuma kesel aja. Playboy captri gitu mending di bumi hanguskan aja. Kayaknya lo udah tahu ya kalau dia beneran playboy.
Dia ketahuan gandeng cewek lain di depan mata lo. Enggak. Pokoknya aku udah bener-bener benci sama dia. Saat perbincangan dengan Faita, tiba-tiba Azura melihat ada guru yang berlari melewati depan kelasnya. Azura yang penasaran akhirnya berdiri dan mengikuti kemana arah guru itu pergi. Ternyata guru itu masuk ke kelas Aska. Ada apa? Pak Toha kok lari-lari kayak gitu ya, Jur? Tanya Faita yang juga ikut melihat seperti Azura. Aku gak tahu, Fit. Ucap Azura. Perasaannya mulai tidak enak. Tapi dia tidak tahu kenapa. Beberapa saat kemudian, guru yang tadi berlari keluar kelas bersama dengan Aska. Wajah Aska terlihat cemas. Saat dia melewati kelas Azura pun, tak ada senyum di wajahnya. Aska terlihat sangat serius. Perasaanku kok gak enak ya, Fit? Ada apa dengan Aska? Apa ada hubungannya dengan yang kamu ceritakan tadi? Entah ya, Zura. Apa kita susulin aja? Iya. Kau mau susul Aska? Dia kembaranku. Kalau aku merasa sakit, dia pun merasakan. Sebaliknya juga begitu. Ucap Azura. Dia lalu berlari bersama Faite mengikuti Aska dan gurunya. Saat dia tiba di depan sekolah, tepatnya di dekat kantor guru, dia melihat ada beberapa orang polisi yang berada di sana. Dan juga ada Fathan. Fathan kok mukanya biru-biru gitu? Tanya Faite yang saat ini juga ikut Azura melihat ada apa dengan Aska. Hash! Diam dulu, Fit. Kita harus mendekat biar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ucap Azura. Dia pun berjalan mendekati kerumunan orang itu. Ini anaknya, Pak. Namanya Aska. Ucap Pak Toha memperkenalkan diri pada polisi. Oh ini. Kamu mau jadi jagoan? Tanya salah satu polisi. Maksud Bapak apa? Tanya Aska yang bingung sebenarnya ada apa. Tapi saat dia melihat Fathan, dia pun akhirnya bisa menebak ada apa sebenarnya. Udah tangkap aja, Pak. Dia sudah melakukan kekerasan. Ucap Fathan. Jadi kamu yang laporin aku, Tan? Tanya Aska. Oke, kalau begitu adik Aska ikut kami ke kantor polisi ya. Nanti bisa adik jelaskan di sana. Ucap salah satu polisi. Aska langsung digelandang ke mobil polisi. Tunggu! Jangan bawa adik saya! Teriak Azura. Dia menatap tajam pada Fathan lalu berlari mengejar polisi yang membawa Aska. Dia kakakmu? Tanya polisi pada Aska. Iya, dia saudara kembar saya, Pak. Oh, kenapa Bapak polisi bawa adik saya di jam pelajaran? Dia juga punya hak untuk belajar, Pak. Setidaknya dengarkan penjelasan dia. Jangan main bawa-bawa aja, Pak. Ucap Azura dengan berani. Sebenarnya yang membuat dia berani adalah karena sekarang dia sedang emosi pada Fathan. Laki-laki itu sungguh sangat keterlaluan. Memang prosedurnya begitu, Dek. Saudara kembarnya ini sudah melakukan tindakan kriminal. Dia menganiaya Ananda Fathan. Dek Aska ini harus kami interogasi dulu. Kami juga akan mengumpulkan bukti dulu sebelum memutuskan dia bersalah atau tidak. Kamu gak perlu khawatir ya. Lihat saja tidak kami borgolkan. Ucap polisi yang menanggapi Azura tetap dengan santun. Meski Azura kelihatan sedang emosi. Sudah Kak, nggak apa-apa? Biar aku jelasin semuanya. Kakak nanti langsung pulang aja ya. Dan sampaikan pada ayah dan bunda. Aku gak terima. Terutama sama kamu, Tan. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan adikku, aku akan bikin perhitungan sama kamu. Jangan kamu pikir aku takut sama kamu. Bentak Azura. Dia menatap Fathan dengan tajam. Hahaha, kamu? Mau bikin perhitungan? Bisa. Jangan konyol, Zura. Aska udah mukulin aku sampai babak belur. Dia harus bertanggung jawab. Ucap Fathan dengan sinis. Kamu bisa pakai uangmu untuk melakukan apa saja yang kamu mau. Lihat saja nanti.
Aku akan pakai jalur langit untuk membuktikan adikku gak bersalah. Ucap Azura dengan berani. Season 2 bab ke-77. Perasaan Naura dari tadi tidak enak. Tidak tahu kenapa dari pagi dia kepikiran terus pada kedua putra-putrinya. Ada yang kurang. Ada yang mengganjal di dalam hatinya. Lama dia mengingat-ingat dan akhirnya ingat juga. Astagfirullah, aku lupa mendoakan Aska dan Azura. Biasanya sebelum berangkat sekolah, aku doakan satu persatu. Gara-gara perutku tadi mules. Pas keluar kamar mandi, mereka udah berangkat. Ya Allah, semoga Engkau selalu melindungi mereka. Ucap Naura. Dia langsung mengambil air wudhu untuk menunaikan salat zuha. Setelah selesai, dia mendoakan kedua anaknya dan berharap tidak terjadi apa-apa dengan mereka di sekolah. Ya Allah, lindungilah mereka. Jauhkanlah mereka dari segala fitnah dan berilah mereka ilmu yang manfaat. Doa Naura setelah salat zuha. Entah kenapa hari itu Naura tiba-tiba berdoa tentang dijauhkan dari fitnah. Dia merasakan ada sesuatu yang sedang terjadi dengan anak-anaknya. Entah apa. Semoga semuanya diberi kesehatan, keselamatan. Aras yang tak sengaja melihat istrinya menangis pun bertanya akhirnya memberanikan diri bertanya pada Naura. Ada apa sih, Ban? Nangisin dosa? Tanya Aras. Dia merebahkan diri di samping sajadah Naura. Kalau itu selalu setiap hari, ya. Tapi kali ini beda. Bunda merasa gelisah, gak enak banget dari tadi. Cemas. Entahlah. Ucap Naura. Kecemasan itu dari setan, Bun. Dia kan selalu miwas-waskan ke dalam dada manusia. Jangan terlalu diambil hati. Ya, ayah benar. Ya sudah, aku akan masak saja. Biar lupa. Ucap Naura. Nah, begitu lebih baik. Atau mijitin ayah aja sebentar, Ban. Pegel semua nih. Ucap Aras. Ya, ponselnya bunyi tuh. Ucap Naura saat mendengar dering dari ponsel suaminya. Oh ya, siapa ya? Aras selalu merogoh sakunya dan mengambil ponselnya. Nomor baru, Ban. Ucap Aras. Angkat aja ya. Siapa tahu penting. Takut dihipnotis, Bun. Ayah trauma kalau ada nomor baru yang telepon. Baca ta'awudz dan basmalah ya. Naura pun ikut cemas. Pikiran buruknya sudah kemana-mana. Iya, Bun. Aras mengikuti saran Naura untuk membaca ta'awudz dan basmalah sebelum menerima telepon. Khawatir ada seseorang yang akan menghipnotisnya. Setelah menerima panggilan telepon itu dan mengobrol beberapa saat, Naura semakin cemas karena beberapa kali Aras berucap polisi. Pikirannya sudah kemana-mana. Ingin berprasangka baik pun sudah tidak bisa karena dari raut wajah suaminya saja sudah terlihat kalau ada sesuatu yang tidak beres. Baik, Pak. Kami akan ke sana. Ucap Aras. Dia lalu menutup panggilan teleponnya. Ada apa, ya? Apa ada sesuatu yang terjadi dengan anak-anak kita? Tanya Naura sambil memegang lengan suaminya. Dia tidak sabar ingin mendengar kabar dari Aras. Aska dibawa ke kantor polisi, Ban. Katanya kemarin dia mukul Fathan. Sudah damai katanya. Tapi kita masih tetap disuruh ke sana untuk menjamin Aska tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi. Astagfirullah, ya Allah Aska. Naura langsung terduduk dan menangis. Ternyata benar jika Allah bersama prasangka hambanya. Lalu Naura pun beristighfar lagi. Dia menyesal sudah berpikir yang bukan-bukan tentang anaknya. Bunda di rumah saja atau mau ikut? Ikut, ya. Bunda harus ikut. Ucap Naura. Dia bergegas pergi tanpa berganti pakaian. Hanya daster rumahan dan jilbab instan yang dia pakai. Bu, setelah berdebat sebentar dengan Azura, akhirnya Fathan ikut juga dengan Aska. Naik di mobil polisi. Dia bertatapan dengan Aska dan sesekali melempar senyum sinisnya pada Aska. Tapi Aska memilih untuk melihat sekilas saja karena tidak mau berurusan lagi dengan Fathan.
Di kantor polisi. Setelah sampai di kantor polisi, keduanya menjelaskan kronologi kejadian. Dengan versi yang berbeda dan tempat yang berbeda. Polisi masih mendengarkan kesaksian satu persatu. Dari korban dan pelaku. Karena tidak bukti di lokasi kejadian. Kejadian ada di kamar mandi. Dan di kamar mandi tidak ada CCTV yang terpasang. Ini menyulitkan. Sedangkan satu-satunya saksi yang ada di situ yaitu Ucok, sedang sakit dan tidak masuk sekolah. Saya hanya memukul perutnya, Pak. Entah kenapa jadi di wajah sekarang yang biru-biru. Itu rekayasa, Pak. Ucap Aska. Kenapa kamu sampai memukulnya? Mau jadi jagoan? Pak, saya punya saudara kembar. Cewek. Si Fathan ini mempermainkan perasaan saudara saya ini. Ucap Aska. Jadi kamu dendam sama dia? Mau jadi apa anak zaman sekarang selalu main hakim sendiri? Anak muda. Ucap polisi. Saya bukan dendam, Pak. Tapi kesal karena dia ternyata hanya mempermainkan kakak saya. Apa yang saya lakukan hanya untuk melindungi marwah saudara perempuan saya. Coba kalau itu terjadi sama adik perempuan atau anak Bapak. Pasti Bapak akan melakukan hal yang sama, kan? Saya akan pakai logika dibanting otot saya anak muda. Ucap polisi. Tidak semua orang bisa melakukan itu, Pak. Karena karakter orang beda. Kalau saya akan belas sampai titik darah penghabisan saat ada yang merendahkan harga diri saudara perempuan saya. Betul gak, Pak? Apapun alasanmu. Main hakim sendiri, menganiaya orang itu melanggar aturan. Gak bisa dibenarkan. Paham kan? Ya, saya paham, Pak. Saya hanya emosi. Ucap Aska. Dalam hati tetap dia tidak menyesal sudah memukul Fathan. Lain kali berpikirlah yang logis. Kalau kamu berbuat seperti ini, reputasimu yang jadi taruhan. Nama baikmu di sekolah jadi jelek. Kalau kamu pernah melakukan tindakan kriminal juga nantinya akan sulit dapat SKCK untuk kamu melamar kerja. Ada cara lain untuk membalas, yaitu dengan cara melaporkan pada guru nanti yang berwenang yang akan mengusut tuntas. Pesan polisi. Tapi Aska tak gentar. Dia lega karena sudah bisa membalas Fathan. Sekarang tunggu kesaksian dari Fathan. Semoga tidak ada bukti yang memberatkanmu. Ucap polisi. Tiba-tiba Fathan masuk ke dalam ruangan bersama satu polisi dan satu guri. Dia malah menawarkan jalur damai. Kata Fathan dia tidak mau memperpanjang masalah ini. Ucap polisi. Lo kenapa, Fathan? Papamu nanti suruh datang ke sini ya? Tanya salah seorang polisi. Tadi udah aku suruh. Tapi akhirnya dia menawarkan perdamaian saja katanya. Ucap Pak polisi yang mendampingi Fathan. Saya mau damai, Pak. Tapi ada syaratnya. Ucap Fathan. Sudah aku duga. Gumam Aska. Dia terlihat amat kesal pada Fathan. Baru kali ini dia sangat amat kesal pada seseorang. Apa syarat damai yang kamu ajukan? Tanya posisi yang mendampingi Aska. Saya mau damai asalkan dia keluar dari tim basket. Dia juga tidak boleh bermain basket di sekolah. Kamu tahu kan, Kak, itu lapangan siapa yang bikin? Dia tahu. Aku juga gak mau tahu. Papaku. Papaku nyumbang dana untuk membuat lapangan basket. Karena tahu aku suka basket. Tapi waktu jadi, malah aku jadi pemain cadangan. Miris banget kan? Gak adil banget. Jadi aku minta kamu gak usah main basket lagi. Aku gak suka dan satu hal lagi. Azura harus mau ta'aruf sama aku. Untuk seminggu saja. Yang pertama aku jawab iya. Oke, aku terima. Tapi yang kedua, gak akan. Jangan mimpi bisa dapetin kakakku. Kamu pikir perasaan orang juga bisa kamu beli dengan uang? Bentak Aska. Beberapa menit kemudian Aras dan Naura tiba di kantor polisi. Season 2 bab ke-78. Sebelum bicara